وبركاته. إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyar mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, penyebab yang ke berapa? 12 ya? Ke 11 atau ke 12? Oh, 11 kayaknya. Ya. Kenapa? Iya. Iya. Yang ke-11, yang paling dikhawatirkan bagi seorang hamba, bahwa kemaksiatan itu tudha'iful iradatul khair. Kalau kita bilang secara gamblang ini, kemaksiatan itu melemahkan apa? Jiwa. Masalahnya di sini. Melemahkan jiwa dalam apa? Dalam melakukan kebaikan. Makanya kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, berkali-kali kita kepingin baik tapi susah karena dihalangi oleh maksiat yang kita lakukan itu sendiri. Akhirnya apa? Semangatnya jadi luntur seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan. Semangat buat berubah jadi baik itu susah dan berat seiring dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ini yang menjadikan, ya, seseorang, bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, huwa min akhwafiha 'alal abd. Secara gamblang, ini hal yang paling apa? Ditakutkan, ya, menimpa seorang hamba. Kenapa? Annaha tud'iful qalba an iradatihi. Melemahkan apa? Hati dari apa? Dari keinginannya. Keinginan buat apa? Buat taat sama Allah Azza wa Jalla. Kita kalau secara gamblang nih, ya, kenapa melemahkan keinginan buat taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita tahu, ya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan, maka siapa yang menghiasi amalannya dia? Syaitan, ya, yang menghiasi amalan seseorang ketika ingin melakukan ketaatan, ya, adalah syaitan. Sehingga syaitan itu menjauhkan seseorang dari keinginannya untuk berubah. Bahkan coba perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di Al-An'am ayat 43. Ya.
Kelihatan nggak ini? Coba dibaca artinya. Hah? Allah katakan falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tapi mengapa tidak memohon kepada Allah dan kerendahan hati? Ya. Sampai datang menimpa mereka. Terus Bahkan hati mereka telah keras. nah, berhenti. Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya ketika melakukan kemaksiatan dengan apa? Musibah. Makanya kalau kita bilang musibah itu jadiin hati hidup. Hidup mana? Hidup kepada fitrahnya, balik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada tipe hati yang mereka nggak mau balik. Tipe hati yang apa? Yang keras. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan apa? Walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hatinya menjadi apa? Keras. Kenapa hati menjadi keras? Karena Allah menjelaskan di sini. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan itu menghiasi seakan-akan amalnya benar. Seakan-akan itu sebagai sebuah solusi. Dan kita sudah pernah bahas permasalahan ini tepat di judul sebelumnya. Apa itu? Coba perhatikan judul sebelumnya. Kemaksiatan apa? Melahirkan kemaksiatan berikutnya. Itu yang dimaksud. Ini loh penyebabnya. Ya. Ini titik poinnya. Puncaknya di sini. Wala yazalu ya'laful ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiraha hatta yursilallahu syayatin wa ta'uzzuhu ilaihi azza. Kita pernah bahas ini kan? Dikatakan seorang hamba itu ya'laf. Tahu ya'laf? Senang. Jadi sudah menjadi sebuah apa? Kebiasaan. Stylenya style apa? Maksiat. Sehingga apa? Yuhibbuha. Dia cinta sama kemaksiatan. Wa yu'thiraha. Mendahulukan kemaksiatan atas aturan Allah Azza wa Jalla. Ujung-ujungnya apa? Kenapa orang bisa istiqomah di atas kemaksiatan? Karena satu alasannya. Hatta yursilallahu ilaihi syayatin. Sampai Allah ngirim buat dia siapa? Setan. Ngapain setan ini kepada orang yang suka bermaksiat? Mendorong dia dengan dorongan yang kuat. Ya, supaya apa? Menghiasi seakan-akan amalnya menjadi sebuah kebenaran. Enggak salah. Sebaliknya, kalau seseorang melakukan ketaatan dan terus-menerus melakukan ketaatan, Allah kirim siapa? Malaikat. Sahih. Ya. Wala yazalul ab yu'ani ta'ah. Hamba itu senantiasa apa? Melahirkan ketaatan. Ya alafuha, menceneng sama ketaatan tersebut. Ya, gemar. Ya, wa yuhibbuha, cinta, wa yu'thiraha, mendahulukannya. Hatta yursilallah subhanahu wa ta'ala birahmatihi. Perhatikan, Allah mengirimkan dengan rahmatnya siapa? Malaikat. Sampai apa? Fatu izzuhu ilaihi azza. Malaikat dorong dia dengan kuat. Dorong, nganjurin, gerakin dia buat apa? Menjadi orang-orang yang taat sama Allah Azza wa Jalla. Karena ini gak lepas ya ikhwah. Perhatikan baik-baik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengatakan tentang orang-orang yang ketika mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan ayat ini. Allah mengatakan dalam surat Fussilat ayat 30. Coba antum baca. Artinya 30 kemudian 31. Kemudian kita lihat bagaimana Allah ngirim malaikat sampai di mana. Sebaliknya, kalau gitu Allah ngirim setan sampai di mana? Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Terus? Kemudian mereka menaklukkan pendirian mereka
mereka, Terus? maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Terus? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, dengan cara apa? Lanjut ayatnya. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Masya Allah. Allah katakan innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu. Berarti orang ini melakukan ketaatan enggak? Bukan taat aja, tapi istiqomah. Malaikat Allah menurunkan siapa? Malaikat. Dengan memberikan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Dengan mengatakan qalu alla takhafu wa la tahzanu, dunianya. Jangan takut dan jangan sedih. Kabar gembira ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir di 3 kondisi. Yang pertama apa? Ketika dia meninggal. Yang kedua, ketika di kuburannya. Yang ketiga, ketika dibangkitkan. Meninggalnya dikasih kabar gembira, di kuburannya, selama di kuburannya dikasih kabar gembira, kemudian dibangkitkan dikasih kabar gembira dengan kata-kata jangan takut, jangan sedih. Ya, dan diberikan ya berupa apa? Surga yang telah dijanjikan. Nah, kemudian caranya gimana? Allah katakan, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kalian. Ya ikhwah, perhatikan tafsir Ibnu Katsir ini baik-baik. Apa kata Ibnu Katsir? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa malaikat, ya, dikatakan kami, sebentar, jelas ya, kami adalah teman-teman kalian. Selama di mana? Di dunia. Kami bimbing kalian, kami luruskan kalian, kami pelihara kalian berkat perintah Allah. Jelas sampai sini? Nggak berhenti sampai di situ. Di kuburannya, yes. Ya, kami akan selalu bersamamu di akhirat. Kami temani kamu dengan rasa kesendirianmu dalam kubur. Jelas? Kemudian pada saat ditiupkan kesangkakala, berarti pada waktu dibangkitkan. Kemudian kami selamatkan kamu pada hari kebangkitan. Jelas? Belum berhenti, belum selesai. Yang lebih luar biasanya, kami bawa kamu melalui apa? Menyeberangi sirat. Ya ikhwah, siratnya ditemani. Dan kami sampaikan kamu ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini istilah auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Full. Allah ngutus malaikat khusus nemani hambanya. Lah kalau pada waktu orang-orang tadi bermaksiat, maka yang dikirim siapa? Syaitan. Menghiasinya, bahkan menghiasinya ketika di kuburannya. Anda bisa bayangin amal buruknya, ya. Bahkan dosanya gimana? Dosanya bakal naikin dia pada waktu mereka dibangkitkan. Coba ya ikhwah, perhatikan orang-orang di antara mereka yang menyesal. Ya, kelak mereka akan menyesal karena amal keburukannya. Ya, bukan sekedar para pengikut syaitan aja, tapi menyesal karena dosanya. Nah, nih Al-An'am 31. Coba dibaca artinya. Perhatikan baik-baik bagaimana Allah gambarin mereka akan ditunggangi dengan keburukannya sendiri. Ya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Terus? Apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Ya. Allah katakan ketika mereka mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika datang hari kiamat secara mendadak, mereka mengatakan apa? Qalu ya hasratana
ala ma farratna fiha. Berapa ruginya kami terhadap apa yang kami lalaikan. Wa hum yahmiluna auzarahum. Mereka bawa dosa mereka. Coba lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Ibnu Katsir? Ya, diriwayatkan oleh Imam bin Abi Hatim dikatakan bahwa orang kafir atau orang yang durhaka, secara umum enggak ini? Secara umum ya. Ya, ketika keluar dari kuburnya disambut oleh seseorang yang sangat buruk dan baunya busuk. Apa yang terjadi? Kemudian orang itu bertanya, "Siapa kamu?" Kata yang bau busuk tadi mengatakan, "Apakah engkau tidak mengenalku?" Maka kemudian orang kafir tadi mengatakan, "Tidak, demi Allah, hanya Allah yang telah memperburukkan mukamu dan membusukkan baumu." Maka dia mengatakan, "Aku adalah amal perbuatanmu." Ya, seperti inilah keadaanmu sewaktu di dunia, buruk dan busuk. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kemarilah, aku akan menaikimu sebagai balasan selama engkau menaikiku sewaktu di dunia. Jadi kita maksiat ini kayak naikin dosa, maka kelak dosanya akan naikin kita pada hari kiamat. Dalam posisi apa? Buruk dan busuk. Maka ini yang disebut dengan wahum yahmiluna auzarahum. Mereka gendong bawa dosa mereka pada waktu dibangkitkan kemana-mana. Inilah gambaran ketika Allah mengatakan wahum yahmiluna auzarahum ala sa'a ma yazirun. Betapa buruknya yang mereka bawa. Kebayang sekarang? Ini yang kemudian menjadikan seseorang yang melakukan kemaksiatan begitu buruk dan busuknya, sampai diistilahkan mereka digendong oleh dosanya sendiri selama di dunia. Kelak di akhirat mereka akan menggendong dosanya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari pembahasan ini ya ikhwah, kita lanjutkan lagi ya. Dikatakan wa tuqawwi aradatil ma'siyah, sehingga apa? Melemahkan ya, kalau kita bilang melemahkan keinginan buat taat dan menguatkan keinginan buat maksiat ya. Wa tud'ifu iradatit taubah syai'an fa syai'an. Ya ikhwah, kalau ininya kuat, otomatis yang ini bermasalah. Istilahnya antara maksiat dengan taubat ini bertolak belakang. Jelas. Ketika seseorang maksiatnya semakin kuat, otomatis taubatnya semakin lemah keinginannya. Faham? Namun ketika orang maksiatnya semakin turun, maka keinginan tobatnya semakin kuat. Karena antara tobat sama maksiat itu berseberangan, nggak mungkin barengan. Ya, kalau diistilahkan orang maksiat kemudian punya niat tobat, habis itu punya planning maksiat, berarti tobatnya bermasalah. Ya, karena dijelaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dikatakan idza tansalikha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah. Tansalih itu apa? Lepas. Kalau lepas dari hatinya keinginan taubat secara total, falau mata nisfuhu walamma taba ilallahi fayati bi istighfari wa taubatil kadzibina bil lisani bi syai'in katsir. Ya. Sampai dikatakan kalau seandainya ya mati apa? Hatinya. Mati berapa lama? Mati separuhnya. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi? Dan dia tetap tidak bertobat kepada Allah, maka yang dilakukan istighfarnya adalah secara lisan, dan ini istighfarnya palsu. Ini yang mengerikan.
Sehingga disebut apa? Taubatnya orang-orang yang berdusta. Karena yang dilakukan hanya secara lisan. Paham di sini ya? Ya. Sementara apa? Hatinya masih terikat dengan kemaksiatan. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah. Sedangkan hatinya masih terikat dengan kemaksiatan. Berarti apa? Yang gerak cuman lidahnya aja. Banyak nggak ini? Banyak, luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Tinggal lidahnya aja yang gerak. Karena hatinya disebut sebagai hati yang mati. Dan ini disebut sebagai tobatnya pendusta. Betul apa enggak? Orang bisa istilahnya apa? Tomat ya. Tobat maksiat. Tobat maksiat itu bukan suatu yang benar. Karena kalau diistilahkan tobat maksiat, maka disebut tobat yang bohong. Sampai Hudzaifah bin Yaman mengatakan kafa bil mar'i ayyakuna tadiban ayyakul astaghfirullah thumma ya'ud. Cukuplah seseorang dikatakan apa? Berdusta. Dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan astaghfirullah kemudian balik. Itu disebut dusta. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di titik istighfarnya cuman pencitraan semata. Bukan sebagai sebuah kenyataan yang menggambarkan bagaimana diri aslinya, tapi hanya sekedar menutupi kebusukan dirinya. Jelas banget. Bahkan orang yang seperti ini tobatnya ditunjuk-tunjukin. Sampai mengatakan astagfirullah. Antum tuh kayak gini, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah ya ikhwah. Betul apa enggak? Iya. Ngelihat orang supaya kemudian dirinya kelihatan baik di mata orang, nutupin kebusukannya, istighfarnya dikerasin lagi. Sambil ngomongin orang, menghina orang lain dengan mengatakan keburukan yang dia lakukan. Ketahuilah orang-orang yang mandiri kayak gini bukan orang-orang yang baik. Karena dikatakan apa? Al-mu'minu, ya, Qadhi melihat mengatakan al-mu'minu yansah wa yastur wal fajiru yahtak wa yu'ayyir. Na'udzubillah min dzalik. Orang mukmin itu kalau ngadepin orang saudaranya berbuat keburukan, yansah wa yastur, dia nasihati sambil ditutupi dosanya. Jelas? Ya akhi, jangan lakukan ini, antum nggak boleh. Berdua tau. Habis gitu dia nggak bakal nyebari. Sama sekali. Sebaliknya, orang yang bermaksiat modelnya berbalik. Wal fajir, pendosa, itu caranya gimana? Yahtak. Yahtak tahu? Menghina. Kalau istilah kita apa? Malah mengatakan keburukan kepada orang itu. Antum ini ngejat sekali saya bilang. Yahtak, kebuli. Ya, kemudian apa? Wa yu'ayyir, nyebarin aib. Untuk menutupin kebusukan dirinya dengan mengatakan apa? Astagfirullah. Gak boleh. Lihat. La ilaha illallah. Ini yang disebut cara pendosa negur. Padahal dirinya lebih busuk daripada yang ditegur. Maka mereka akan melakukan hal yang sangat mengerikan, luar biasa. Orang yang seperti ini suatu saat Allah akan membuka aibnya dengan selebar-lebarnya. Bahkan seseorang yang menghina orang lain dengan kemaksiatannya, kelak Allah akan menguji dengan kemaksiatan yang sama di depan dia. Diuji dengan kemaksiatan yang sama yang diancam dengan dia hina keburukan tadi. Maka hati-hati, jangan menghina orang dengan kemaksiatannya. Harusnya nasihati. Bukan kemudian tambah kita ya mengatakan keburukan terhadap orang yang melakukan kemaksiatan tadi, tapi harusnya menegur dengan satu-satu. Kalau kita nggak mau diuji dengan kemaksiatan yang sama. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, wa musirun 'alaiha, sehingga apa? Dia terus-menerus melakukannya. Ya, azimun ya ala
muwaqa'atiha, ya, dan dia apa? Azim, terus menerus apa? Ala muwaqa'atiha mata amkanahu, ya, terikat seseorang tadi, ya, dia terus menerus memikirkannya dan bahkan apa? Untuk bertekad melakukannya. Kapan dia mungkin melakukan kemaksiatan tersebut. Orang yang seperti ini bukan sekedar jauh dari kemaksiatan, tapi mereka bertekad untuk mengulangi kemaksiatannya kembali. Yang terakhir adalah wahada min a'dhamil amrad wa aqrabiha ilal halak. Ini merupakan sakit yang paling besar, penyakit terbesar, ya, dan lebih dekat kepada kebinasaan. Orang kalau sudah kayak gini, binasanya dekatnya luar biasa. Sebaliknya ya ikhwah, untuk menghindari sifat ini, maka kita harus bersamaan dengan istiqomah istighfar. Saya ulangi lagi, untuk menghindari sifat ini, maka hiasi atau kalau kita bilang apa, barengin istiqomah kita dengan istighfar. Kenapa harus istighfar terus? Coba Fussilat ayat 6. Apa kata Allah? Katakanlah, aku ini adalah seorang manusia seperti kamu. Terus? Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu tetaplah kamu beribadah kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan itu. Allah SWT mengatakan apa? Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah, ya, dan istighfar. Kenapa Allah katakan istiqomah dengan istighfar? Ya, dibarengin. Karena pada dasarnya istighfar itu mengandung apa? Mengandung istiqomah. Coba perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, ya, ini perkataannya, istiqomahlah dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan apa? Isyarat bahwa yang menutupi kekurangan kita adalah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena istighfar itu sendirilah yang mengandung taubat dan istiqomah. Jadi kalau orang istighfar, maka disebut dengan istiqomah. Tapi ketika seseorang mereka berhenti dari istighfar, maka pada dasarnya istiqomah enggak sama sekali. Mereka bukan disebut sebagai orang yang istiqomah. Karena ketika Allah memerintahkan istiqomah sekaligus istighfar, menunjukkan kita ini banyak kurangnya. Untuk menutupin kekurangan kita harus istighfar. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah, istighfar itu merupakan doa yang terbaik. Kenapa doa yang terbaik? Antum tahu syirik enggak? Tahu ya? Apakah kemudian dengan sekedar kita mengatakan la ilaha illallah syirik kita habis? Apa masih ada sisa? Masih ada sisa. Jadi akar-akar di hati kita tuh masih ada. Untuk ngilangin akarnya secara total itu pakai istighfar. Bagaimana kerja istighfar? Coba perhatikan. Dikatakan syahadata an la ilaha illallah bisidq wa yaqin tudhibu syirk kullahu. Dikatakan bahwa mengucapkan syahadat la ilaha illallah, ya, dengan tulus, jujur, ya, dan juga yakin akan menghilangkan kesyirikan secara total. Diqahu wa jillahu, ya, baik yang secara apa? Yang dilakukan, ya, baik yang kecil, ya, ataupun yang besar. Baik yang dilakukan tanpa sengaja atau yang dilakukan dengan sengaja. Jelas? Kemudian apa? Awalahu wa akhirahu, baik yang pertama ataupun sampai yang terakhir. Sirrahu wa alaniyatahu, dikatakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ya. Wa ta'ti ala jami'i sifatihi khafaya wa daqa'iqah. Ya, baik, ya, datang dengan seluruh sifatnya, ya,
Sifat syirik tadi hilang memang. Dengan cara apa? Yang tersembunyi ataupun yang apa? Secara detail. Ya, kalau kita bilang apa? Tersembunyi ataupun yang secara halus. Wastighfar yamhu ma baqiya min atharihi. Sedangkan istighfar membersihkan, menghapuskan yang tersisa, bekas. Karena syirik ini bekas. Bekasnya dihilangkan pakai istighfar. Berarti sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan ketika mereka melakukan kesyirikan, namun mereka tidak melakukan istighfar, berarti hilang nggak bekas syiriknya? Nggak hilang. Kalau sudah nggak hilang bekas syiriknya, bisa tumbuh lagi nggak? Bisa banget. Ini yang membuat orang ngulang lagi. Ya, mereka kegoda lagi karena kemaksiatan yang dilakukan melemahkan jiwanya buat istighfar, sehingga kemungkinan balik terhadap dosa sangat besar sekali. Mereka jauh dari istiqomah. Paham di sini? Sampai dikatakan juga, ya, wa yamhud dzanbal ladzi huwa min syu'ab syirik. Subhanallah. Ya, menghilangkan dosa-dosa yang termasuk apa? Cabangnya kesyirikan. Karena syirik ini punya cabang yang kita kadang-kadang gak terasa. Ya ikhwah, dosa-dosa yang kita lakukan dan yang kita remehkan itu merupakan cabang dari kesyirikan. Teks Latinnya itu bukan dosa. Iya, salah ngetik saya. Ya, ini makanya saya baca bahasa Arabnya. Ketikannya kadang-kadang luput. Ya, sehingga apa? Dosa, kalau kita bilang, ya, dosa yang kita lakukan, ini kita menyelisih siapa? Melisih siapa? Allah Azza wa Jal. Ketika kita menyelisihi Allah Azza wa Jal, tanpa terasa kita akan masuk ke dalam kesyirikan. Karena kesyirikan itu bentuk penyelisihan seseorang terhadap Allah dengan cara menduakannya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, jadi efek maksiat itu gini. Ini maksiat. Jelas. Efek maksiat itu apa? Melemahkan urusannya dia, keyakinan dia sama siapa? Sama Allah. Kalau sudah melemahkan urusannya sama Allah, manusia itu berurusan kepada dua hal. Faham? Sama Allah, kemudian sama makhluk. Siapa dia? Mau jin, manusia, semua tumbuh-tumbuhan disebut dengan apa? Makhluk. Kalau urusannya sama Allah lemah, maka dia tolehnya kemana? Ke makhluk persis. Begitu noleh ke makhluk, mulai jadi apa? Syirik. Jadi semua kemaksiatan melemahkan urusan kita sama Allah. Akhirnya mulai kita bergantung sama siapa? Sama makhluk. Disinilah mulai melakukan kesyirikan. Letaknya di sini. Sehingga istighfar yang kita lakukan menghapuskan total, bahkan keyakinan kita terhadap makhluk menjadi hilang dan berubah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengatakan makhluk sebagai apa? Sebagai perantara, bukan sebagai pemberi akibat. Jelas? Paham di sini? Makanya efek dari kemaksiatan, kenapa melemahkan jiwa? Yang paling besar adalah taubat kita bahkan ketutup. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah katakan tentang masalah taubat, At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, semurni-murninya. Kenapa? Begitu orang taubat, Allah akan menghapuskan kesalahannya dan memasukkan ke dalam surga. Kalau sudah taubatnya terjadi, Allah akan bukain rahmatnya.
Tapi begitu tobatnya nggak terjadi, rahmatnya kebuka nggak? Mustahil. Sedangkan kita bisa hidup dunia dan akhirat dengan mudah pakai apa? Rahmat Allah. Allah ngirim malaikat buat melindungi kita pakai apa? Rahmat Allah. Berarti untuk mendatangkan rahmat caranya gimana? Taubat. Sedangkan yang melakukan taubat adalah maksiat. Jelas? Jadi semakin maksiat, semakin jalan hidupnya ketutup. Semakin rahmat Allah ketutup, sehingga mereka akan menghiasi masalah pakai masalah. Selesai. Yang lebih ngerinya ya ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menggantungkan, ya, memberikan persyaratan untuk jadi beruntung pakai tobat secara mutlak. Kalau mau beruntung, tobat. Berarti kalau nggak tobat, nggak bakal beruntung. Jelas? Ini menjadikan seseorang itu ketika mereka jauh dari tobat, hidupnya akan menjadi mimpi buruk yang menjadi kenyataan, baik dunia ataupun akhirat. Karena Allah mengatakan, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah katakan, bertobatlah kamu semua kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di menjelaskan tentang masalah keberuntungan. Kenapa? Ya, sebab seorang mukmin yang memiliki keimanan menyuruhnya buat apa? Tobat. Berarti kalau dia antara iman sama maksiat berseberangan enggak? Kalau imannya naik, maksiatnya turun. Kalau maksiatnya naik, imannya turun. Jelas ini? Paham ya? Sedangkan orang yang punya keinginan tobat, mereka yang beriman. Berarti kalau nggak beriman, punya keinginan tobat? Enggak. Ya. Kemudian Allah mengaitkan tobat dengan keberuntungan. Ya. Tidak ada jalan menuju keberuntungan kecuali dengan taubat. Satu-satunya jalan yang membuat seseorang beruntung hanyalah taubat. Begitu taubatnya nggak ada, maka hidupnya sial. Selesai. Berarti kalau mereka terus-menerus maksiat, mereka akan terus-menerus jadi orang yang penuh dengan apa? Penuh dengan kecelakaan hidupnya. Nggak berhenti lagi, nggak berhenti. Sampai kapan Allah akan memberhentikan hukumannya kalau dia tobat? Berarti kalau nggak tobat, hukumannya berhenti nggak? Lanjut. Anda bisa bayangin orang yang model kayak gini, ya. Kemudian apa? Ketika seorang bertobat, kembali dari segala sesuatu yang apa? Yang dibenci Allah Azza wa Jalla, baik lahir maupun batin, menuju kepada yang dicintainya, baik lahir ataupun batin, menunjukkan bahwa setiap orang mukmin membutuhkan taubat, sebab Allah menunjukkan seruannya kepada seluruh orang mukmin. Tok. Ya. Makanya butuh taubat, ya. Dengan apa? Keikhlasan. Ayat ini terkandung dorongan untuk mengikhlaskan taubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolak taubat seorang hamba ketika ditampakkan janji Allah. Perhatikan ayat ini. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara adhaduhumul maut. Kenapa Allah katakan ini? Begitu orang mati bisa tobat. Kenapa? Karena Allah tampakkan surga dan nerakanya secara jelas. Akhirnya mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan kami sekali lagi, kami akan apa? Melakukan kebaikan. Dan itu tidak akan pernah diterima. Kalau sudah Allah tampakkan janjinya, taubatnya ditutup. Sampai Allah katakan walaisatit taubatu, tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang apa? Mengerjakan kejahatan kemudian datang ajal. Ya, mereka mengatakan apa? Qala inni tubtul an. Sekarang aku tobat. Kata Allah, enggak bisa. Satu. Kemudian kondisi yang kedua. Coba perhatikan ayat ini.
Allah mengatakan dalam surat Al-An'am ayat 158. Ya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intadiru inna muntadirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari itu datang sebagian ayat dari Tuhan. Tahu maksudnya ayat? Ya, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang pada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. Tahu maksudnya apa? Kalau di saat itu dia mengatakan taubat, Allah tutup taubatnya. Kapan? Apa yang dimaksud ayat dari Tuhanmu? Kenapa disebut tidak bermanfaat imannya? Ada yang tahu? Bukan. Yes. Ini dia. Matahari terbit dari barat. Sah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Persis ada di dalam tafsir ayat ini. Disebutkan ketika matahari datang dari barat, maka Allah katakan tidak bermanfaat lagi iman mereka. Artinya kalau mereka yakin sama Allah, ya Allah sekarang kami yakin, kata Allah telat. Dan inilah efek dari kemaksiatan. Mereka akan balik taubat kalau Allah sudah tampakkan janjinya dan Allah tutup taubat tersebut, alias tidak bermanfaat sama sekali. Makanya Allah katakan apa? Alhaakumut takatsur. Kapan? Hatta zurtumul maqabir. Allah katakan bahwa kalian itu dilelehkan dengan apa? Dengan banyak-banyakan harta. Kapan orang yang kemudian mulai banyak-banyakan harta? Kalau istilah kita apa? Zaman sekarang hedon nih. Yang menampakkan hartanya, ya, fleksi. Penyakit sekarang disebut dengan fleksi. Sah. Menampakkan saldo ATM-nya berapa, apa yang dia punya. Sudah tren kan sekarang? Hati-hati ketika penyakit ini masuk. Kalau orang sudah mulai fleksi, ya istilah sekarang canggihnya itu. Ya, maka apa yang terjadi? Mereka akan sadar mereka butuh sama pahala, kata Allah, ketika sudah masuk kuburan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mereka sadar butuh pahala, namun mereka sudah masuk ke dalam kuburan, alias dicabut nyawanya. Maka di saat itu mereka kepingin perbaiki diri. Ini efek maksiat. Makanya hati-hati ya ikhwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perkara-perkara ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah ketakwaan, keimanan dan juga tauhid, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.